mubahalah dituduh sebagai penodaan agama. Bagaimana dengan sumpah pocong dan lain-lain, dan saya bukan penoda agama. Yang ke-11, salah faham atau fahamnya salah dengan mubahalah. Yang ke-12, memenjarakan warga negara seenak perutnya sendiri. Saya merasa sebagai warga negara yang taat pajak, yang tidak punya mobil Rubicon itu, dipenjara seperti ini. Jadi kalau selesai sidang semua pulang ke rumahnya masing-masing, ketemu anak istrinya, saya balik ke sel. Ya, tapi nggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Justru saya takut, ya Allah, kasihan mereka yang berkonspirasi ini. Tolong jangan azab mereka, ya Allah. Gitu. Nah, jadi nanti ini saya pulang ke sel, Pak. Ya. Yang lain pada pulang ketemu anak istrinya. Oke. Kemudian apa ini? Menghadirkan ahli sosiologi forensik. Apalah itu yang menurut pemikiran sederhana saya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Ini sederhana banget. Nggak usah sosiologi, nggak usah forensik. Datakan ijazah aslinya selesai. Makanya ini bertele-tele sidangnya sampai 4 bulan nih. Sebentar, siapa yang teriak-teriak itu? Tolong saya ingatkan ya. Kalau Anda tidak tertib, saya suruh keluar. Kalau tidak sabar, kalau tidak tidak tertib di persidangan ini, saya suruh keluar. Itu yang ke-14 nggih. Jadi saya orang tidak ngerti hukum, ya Allah, kenapa cuma urusan begini aja pakai sosiologi, forensik, macam-macam. Oke, terus kemudian apalagi nih, gelar profesor ahli bahasa palsu. Nah kemarin yang terakhir itu viral videonya. Ternyata saya bilang begini karena memang selama persidangan beliau dipanggil profesor dan beliau nggak klarifikasi itu bahwa saya bukan profesor, enggak, beliau diem aja. Jadi selama persidangan, nah setelah kita datangkan saksi yang di atasnya, baru ketahuan bahwa itu palsu. Ada agama dipalsukan, ada gelar yang dipalsukan. Ini saudara saksi ya, yang bisa saya sampaikan. Mohon pendapatnya, mohon kuliahnya, mohon ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Yang diminta pendapat ya, pendapat saksi, pendapat ahli, pendapat ahli. Itu ada yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan menurut catatan terdakwa ya. Nah itu karena ini catatan terdakwa, otomatis kan versi terdakwa. Monggo mau ditanggapi. Terima kasih Bapak. Karena ini pendapat, barangkali saya tidak bisa memverifikasi satu persatu ya, karena banyak soalnya dari satu sampai berapa tadi. Tidak membuat catatan karena saya soalnya banyak sekali tapi tadi. Itu nyata, borong jadi satu terjadi di sini. Itu nyata. Saya membaginya menjadi tiga besar. Tentang penyidikan itu tunduknya pada manajemen penyidikan. Jadi ketika penyidik melakukan pemberkasan ternyata tidak sesuai dengan KUHAP, itu masuk kategori judicial malpraktik ya. Judicial malpraktik. Jangan dipikir pengacara itu ada kena judicial malpraktik, dia ngajukan banding harusnya pidana 1 minggu, 8 hari dia bisa ajukan, bisa dipidanakan itu. Karena kepolisian itu punya manajemen penyidikan ya. Perkap nomor 6 tahun 2019, di situ diatur bagaimana memanggil saksi, memanggil ahli. Karena saya juga biasanya dihadirkan di polisi. Saya pernah diperiksa di Balikpapan, di Poltabes Semarang saya diperiksa 2 kali sebagai ahli yang dihadirkan oleh polisi. Jadi kalau seperti itu namanya judicial malpraktik. Sangat berbahaya negara bisa dielaborasi sedemikian kecilnya ya. Orang yang tidak punya legal standing sebagai saksi dihadirkan kemudian di briefing ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kemudian itu membawa konsekuensi pembelokan dan berakibat pidana ya, itu namanya judicial corruption. Saya bisa buktikan di sini judicial corruption. Jaksa Sirus Sinaga yang menangani Gayus membelokkan dari pasal korupsi menjadi penggelapan dalam jabatan, dia dicopot dari jabatannya dan dipidana. Itu tugas penasihat hukum menurut saya ya. Jadi dua aliran itu. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa pidana di sini. Kalau tadi saudara terdakwa menyebutkan mereka menyampaikan identitas palsu, pemalsuan identitas 2 pasalnya, pemalsuan identitas dan pemberian keterangan palsu di dalam sidang pengadilan. Itu bisa langsung ditetapkan, dijadikan tersangka dan ditahan itu ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, saya kepada diri saya sendiri, Pak Hakim, juga pada saudara terdakwa ya, saya ingin mengajak Anda semua yang muslim, mari bersama saya istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi
tetaplah perjuangkan keadilan, karena pengadilan itu diputus selalu berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan rasa cinta saya kepada hakim saya tunjukkan. Anak saya keempat saya beri nama Bismar, Pak. Ya. Saya cinta kepada hakim. Anak keempat saya punya anak 4, satu itu memilih guru bahasa Inggris, yang kedua psikolog, yang ketiga ikut saya, yang keempatnya saya berikan nama Bismar. Artinya saya masih percaya di relung-relung hati Pak Hakim masih ada keadilan dengan istighfar. Mohon maaf, begitu jawaban saya baik. kepada... Satu lagi, ya. Saudara ahli. Saya, ini sidang yang keempat. Yang pertama, saya dipanggil. Luar biasa penyidiknya. Saya ceramah di Solo, didatangi di Solo. Panggilan pertama sebagai saksi. 1 minggu kemudian saya ceramah di Bandung, didatangi di Bandung. Ya. Panggilan kedua. Ya. Panggilan ketiga, baru saya dipanggil di sidik. Dan tidak pernah ditahan. Ya. Jadi saya berangkat sidang itu dari rumah. Ya. Alhamdulillah ya. Besok sidang di Surabaya, malamnya sudah nginap di hotel, dan di depan hotel saya itu udah banyak polisi yang jaga saya. Saya nggak tahu polisi tahu dari mana saya nginep di hotel itu, padahal saya sembunyi-sembunyi berangkatnya. Kemudian di Palu, saya juga di sidang dilaporkan, jadi panggilan 3 kali, bahkan penyidiknya datang ke pesantren saya. Nyidiknya di pesantren saya awal-awal. Yang kedua baru saya ke polisi, ke kantor Polda sana, dan tidak ditahan. Nah, yang ini luar biasa. Jadi pertanyaan saya begini, yang kemarin saya dipanggil pertama, saya nggak datang karena kuasa hukum melarang. Gus nggak usah datang, biar diwakili kuasa hukum. Akhirnya kuasa hukum yang mewakili. Nah, panggilan kedua datang ke rumah, ditelepon saya dengan penyidiknya. Ini penyidik harus nonton ini ya. Gus datang, kita cari solusi yang terbaik. Ya, kalau sama nggak datang gimana saya bisa kasih solusi terbaik? Oke, akhirnya bahasanya santun penyidiknya, namanya Toto Budiarto itu kalau nggak salah itu, Budiarjo. Saya izin sama kuasa hukum, Pak, saya mau datang panggilan yang kedua. Kuasa hukumnya maksa, jangan, Gus Nur nggak boleh datang. Tidak, saya harus datang, karena sudah punya janji sama penyidik, saya harus datang. Penyidiknya baik. Saya sempat kontras sama kuasa hukum, akhirnya saya berangkat, saya datang. Ditemui baik-baik. Saya percepat ya, saudara ahli. Intinya saya disidik, disidik ya? Di BAP sebagai saksi. Nama sudah kira-kira 4 jam. Setelah itu penyidiknya izin, selesai Gus, selesai. Saya juga izin ke toilet sebagai saksi itu. Baru keluar dari toilet sudah datang lagi penyidiknya. Gus, sekarang Anda saya sidik saya BAP sebagai tersangka. Hari itu juga dari saksi menjadi tersangka. Langsung keluar surat penahanan, dan hari itu juga ditahan. Menurut ahli bagaimana? Nah, ini apa ada tadi namanya? Mal? Judicial malpractice. Ya ada itulah. Apa gimana kira-kira menurut saudara ahli? Saya ingin sampaikan, sebenarnya hukum acara pidana ini kan sifatnya one for all mechanism. Artinya apa? Perkara pidana apapun, apakah pidana ITE, pidana khusus korupsi, pidana khusus anak, ya, atau lingkungan hidup, mekanisme hukum acaranya adalah sama, ya. Artinya siapapun dia kalau memang bisa ditangguhkan, dia tetap berhak mendapat penangguhan penahanan. Artinya kalau dia memang bisa tidak ditahan, dia juga tetap tidak ditahan, ya. Artinya kalau dia memang berdasarkan alasan tertentu itu bisa dilakukan pengalihan penahanan, tahanan kota, tahanan rumah, itu memang dilakukan. Tetapi pertanyaannya, memang subjektivitas tentang seseorang menghilangkan barang bukti itu sangat tinggi. Nah, sementara kalau saudara terdakwa tanya kepada saya, sebenarnya argumen itu tidak tepat. Bagaimana menghilangkan barang bukti? Mereka sudah melengkapi barang bukti ke persidangan, kok menghilangkan barang bukti? Jadi mainstream kita harus dirubah. Alasan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mereka ini kan sudah dikumpulkan semua alat buktinya, bahkan saksinya saja sudah lengkap begitu. Jadi itu deskripsi itu salah. Lalu kalau masih terjadi praktek di mana subjektivitasnya lebih tinggi, satu perkara yang sama ini dihukum dengan hukuman berat, satu perkara yang sama dia tidak dikenakan penahanan, ya. Kita bisa lihat misalkan Jaksa Pinangki, kita bisa lihat misalkan Putri Chandrawati dan sebagainya awal-awal. Tapi tekanan legal media atau tekanan masyarakat lewat media, akhirnya kedua orang itu dilakukan penahanan. Bahkan kita lihat
AKBP ya. AKBP yang pacarnya apa? Angelina Sondakh Brotoseno sudah dihukum korupsi, masih jabat AKBP. Itulah yang disebut judicial corruption, dan itulah kalau namanya praktek disparitas pidana. Apa disparitas pidana? Orang dibedakan perlakuan. Dulu disparitas pidana itu hanya ada di wilayah hakim. Sekarang disparitas pidana itu sudah mulai di penyidikan. Jadi orang ini boleh dihukum, orang ini boleh ditangkap, orang ini boleh tidak dihukum, boleh tidak ditangkap. Itu kritik terbesar ya. Karena oleh karena itu di dalam salah satu acara diskusi bersama Refli Harun, saya mengatakan seharusnya polisi ini dilakukan dua, revitalisasi ya dan reorganisasi. Jadi sebetulnya lembaga penyidikan polisi supaya tidak ada TikTok jaksa dan polisi, jaksa pun direpotkan. Ke depan ini mestinya reformasi birokrasi hukum, itu mestinya ada satu lembaga sendiri, lembaga penyidikan. Jadi polisi penyidiknya kumpul di situ, jaksa penyidiknya kumpul di situ, angkatan laut kumpul di situ, militer kumpul di situ, lingkungan hidup kumpul di situ. Itu gagasan, dan itu pernah saya presentasi ketika saya diundang dalam satu ceramah oleh KPK yang menghadirkan juga KPK dari Korea ya. Jadi mekanismenya karena saya pendapat itu saya ulang sekali lagi, itulah yang disebut disparitas pidana, perbedaan perlakuan, dan penahanan atau tidak itu alasannya subjektif. Kemudian ketika orang dengan seenaknya merubah-rubah pasal, itu yang disebut judicial corruption, dan ketika orang menjalankan KUHP secara tidak benar, itulah namanya judicial malpraktik.